Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Aditya di podcast Temu Tamu. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu tokoh agama yang mengkader atau mendidik anak-anak kita ataupun akan kita menjadi seorang hafiz dan hafizah di Kabupaten Ternate. Beliau adalah selaku Ketua Forum Komunikasi Rumah Tahfiz Kabupaten Ternate. Nah, beliau akan bercerita banyak dengan kita persoalan rumah tahfiz, persoalan hafiz dan hafizah, dan sampai mana perkembangan program satu rumah satu tahfiz ini. Yang hadir bersama kita yaitunya yang terhormat Ustadz Dafri. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah hadir di podcast Temu Tamu. Nah, suatu kebanggaan dan kehormatan bagi Raffi, Ustadz mau menyempatkan waktunya untuk bercerita, bertukar pikiran bersama kita di sini. Nah, sebelumnya nih Ustadz, program satu rumah satu hafiz ini, apakah ini program di masa zamannya Pak Eka Rici atau ada program pendahulunya sebelum itu Ustaz? Oke, baik. Untuk mengenai program ini, karena hari ini terkenal dengan program unggulan satu rumah satu hafid. Ya. Lalu penanggung jawabnya sekarang, leading sektornya adalah yaitu Kepala Dinas Sosial. Karena memang secara nomenklatur dari negara sosial keagamaan ini berada di situ. Berbicara apakah ada pendahulunya? Ada. Itu di tahun 2017 itu kita bekerja sama dengan Pak Idenan Satermizi almarhum, karena beliau sebagai inisiator bersama Pak Haji Afrizon waktu itu. Dan saya diminta untuk jadi ketua forum. Maka ketika itu kita punya program namanya Tanah Datar Kabupaten Tahfiz. Sehabis kepemimpinan beliau, masuk kepemimpinan Bapak Eka Rici, maka dikonkretkan lagi menjadi program unggulan, yaitu satu rumah satu hafiz. Dengan dasar sebetulnya sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa innalillahi minan nas manhum ya Rasulullah hum ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuhu. Jadi sebetulnya ini bukan hanya persoalan maaf ya, karena kepentingan politik. Saya sampaikan, kalau tahfiz ini murni ini kegiatan keagamaan. Ya, betul. Ya. Kenapa? Ini kaitannya dengan Al-Quran, kitab suci. Al-Quran, petunjuk, hidayah, bimbingan untuk seluruh manusia. Oleh sebab itu, ketika kepemimpinan Bapak Eka Rici, maka program ini semakin strategis dan semakin dicintai oleh masyarakat. Berkembang pesat. Sehingga setiap tahun itu ada namanya program Wakaf 1000 Hafiz. Dan kita pastikan yang hafal 1 dan 2 juz itu tambahan baru setiap tahunnya ada 1000 orang. Walaupun yang diseleksi itu sampai 2500. Kita punya standar kelulusan untuk menjamin perkembangan tahfiz itu. Dan bisa kita pertanggungjawabkan. Dan yang kedua juga untuk berkelanjutan atau keberlangsungan tahfiz itu tidak hanya sebatas 1 dan 2 juz saja. Kita lanjutkan adanya seleksi lajnah 3 juz ke atas. Dan ini memberikan peluang besar buat masyarakat, terutama generasi pelajar, bahkan untuk umum, bahwa ini jalan tol untuk mendapatkan fasilitas pendidikan. Dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan lajnah dan langsung ditandatangani oleh Pak Bupati, ini berlaku untuk ngambil sekolah unggul, di mana yang diinginkan oleh peserta didik kita. Dan yang kedua, menjadi peluang alasan untuk mendapatkan beasiswa, termasuk gratis kuliah di perguruan tinggi ternama di Sumatera Barat, bahkan ke Pulau Jawa. Dan alhamdulillah ini dibuktikan di Win Mahmud Yunus bahwa yang hafal 1 juz kita kerjasama, mereka dijamin lulus masuk perguruan tinggi. Yang kedua, kalau dia hafal 2 juz
dia gratis kuliah 1 semester. Bahkan hafal saja 5 juz waktu itu di awal program kita bekerja sama, mereka gratis kuliah sampai tamat. Dan karena sudah jumlahnya begitu besar, akhirnya yang 10 juz yang digratiskan sampai tamat. Sehingga yang masuk ke Win Muhammad Yunus itu bisa dari kalangan mana saja, asalkan mereka hafal Quran. Jadi ini program yang sangat strategis dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat peserta didik untuk mendapatkan pendidikan dengan baik. Nah, maka hari ini perkembangannya cukup luar biasa, pesat sekali. Sampai dalam data kita terakhir itu di Dinas Sosial juga ada, itu 19.200 santri penghafal Quran. Dan semuanya dibuktikan adanya sertifikat bahwa mereka telah melalui kegiatan validasi hafalan 1 dan 2 juz melalui forum komunikasi rumah tahfiz yang rutin setiap tahun, dan juga melalui validasi hafalan Lajnah Kabupaten Tanah Datar. Bahkan setiap tahun kita berangkatkan mereka untuk pergi umroh. Dan ini bentuk apresiasi pemerintah, bentuk apresiasi para tokoh, dan juga sekaligus apresiasi dari pengusaha-pengusaha perantau kita untuk kemajuan hafiz Quran di Tanah Datar ini. Oke. Itu persoalan rumah hafiz dan para tahfiz Quran, hafizah. Dan ini Ustadz kan selaku ketua forum nih, ya kan? Kalau untuk Kanda Hafizon itu sendiri selaku di forum komunikasi ini selaku apa nih Kanda, Ustadz? Bapak Haji Hafizon, beliau sebagai pembina dan juga penggagas dari awal. Beliaulah yang berkomunikasi langsung mendorong kegiatan tahfiz ini, atau boleh dikatakan beliau juga adalah inisiator dan tokohnya bersama Pak Ali Nazar Tarmizi, kemudian bersama dengan Bapak Eka yang melahirkan program unggulannya Satu Rumah Satu Hafiz itu, dan beliau yang berjibaku bahkan melakukan pembinaan-pembinaan baik melalui dinas sosial di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat kecamatan, ke nagari, bahkan ke rumah-rumah tahfiz langsung. Sehingga dengan kehadiran beliau, semangat para santri, semangat para guru, dan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk mendorong lahirnya para penghafal Quran ini cukup besar. Oke. Tapi begini ya Ustadz, berapa hari yang lalu kan kita sama-sama mendengar nih bahwasanya ada berita duka nih persoalan forum komunikasi rumah tahfiz ini, yaitunya Kanda Hafizon selaku pembina forum ini tersangkut kasus ini. Iya. Dan bahkan viral beritanya, bahkan dipelintir-pelintir orang beritanya kemana-mana. Iya. Ini pandangan dari Ustadz selaku ketua forum di saat pembina forum itu sendiri dijadikan korban politik pada Pilkada 2024 ini, Ustadz. Saya sebagai ketua forum, karena selalu berinteraksi dengan beliau sebagai pembina yang mengarahkan kita, tentu orang dekat dengan kita dan orang yang berjasa dengan perkembangan tahfiz untuk generasi, sekaligus beliau juga tokoh masyarakat yang banyak menggerakkan program-program keagamaan, tidak hanya di tahfiz saja. Jadi tentunya saya sangat kecewa betul dengan perlakuan yang diberikan kepada beliau. Karena dengan hari ini beliau yang disangkutkan dengan masalah politik, bahkan ditahan 1 bulan dan didenda 6 juta ini, tentu ini menjadi luka mendalam buat kami sebagai forum komunikasi rumah tahfiz. Dan kami berharap ini sebetulnya, kalau boleh dikatakan ya dari batin kami sendiri, ini tidak wajar beliau menerima hal seperti ini. Kalau dilihat dari kondisi politik yang ada. Tapi saya juga melihat dari sisi lain, beliau menunjukkan bahwa sportivitas beliau sekaligus juga menunjukkan kepada publik bahwa
beliau bertanggung jawab dengan apa yang dituduhkan kepada beliau. Tapi kami secara keseluruhan melihat ini musibah buat kami dan sekaligus tentu merusak dan mengganggu perkembangan tahfiz ke depannya. Karena beliau adalah orang yang menginisiasi dan juga mengayomi, menjembati bagaimana setiap waktu tahfiz ini bisa berkembang. Walaupun demikian, tetap juga kami sebagai forum tetap bergerak sesuai kemampuan kami dan juga dengan teman-teman yang lain untuk menggerakkan tahfiz. Kenapa? Karena tahfiz ini sebetulnya tidak ada hubungan langsung dengan politik itu. Ini kepentingan agama, kepenting untuk generasi, kepenting untuk tanah datar ke depannya. Tapi persoalan ini Ustaz, ada orang atau oknum yang mempelintir persoalan Kanda Afrizon ini, yaitunya ada yang menuding ini persoalan korupsi, persoalan bansos Galodo, atau penyalahgunaan kewenangan di beliau selaku kadis gitu. Ini kan agak rancu cara pola pikir orang di saat apabila kasus, kalau korupsi itu emang hukum tidak pidana khusus itu. Sedangkan kalau untuk penyalahgunaan kewenangan ya sama dengan gratifikasi, sama juga dengan korupsi, tidak pidana khusus juga gitu. Dan kalau tindak pidana khusus, sedangkan putusan pengadilan aja 1 bulan, apakah wajar seorang tidak pidana korupsi dapat hukumannya cuma 1 bulan gitu? Dan orang mempelintirnya ke arah ke sana. Kalau menurut Ustadz, orang-orang seperti ini bagaimana nih Ustadz mempelintir-pelintir isu ini? Ya, ini mungkin saya melihat dari sisi saya sebagai forum komunikasi rumah tahfiz dan juga sebagai orang yang berada setiap hari di lapangan, dan juga sekaligus saya yang sering menemani beliau ketika kegiatan tahfiz kemana-mana. Dan ketika tersandung kasus itu, ketika ada persidangan, saya selalu hadir juga. Sebetulnya yang mempelintir ini karena tidak tahu persis persoalan yang ada. Saya berani mengatakan demikian. Kenapa? Ini persoalan hukum. Jadi hukum ini tidak bisa artinya dengan seenaknya kita mempelintir-pelintir gitu kan. Dengan bahasa lain, memanfaatkan keadaan ini untuk memperkeruh keadaan sehingga banyak orang yang berpikir negatif, lalu dia dapat keuntungan dari situ, dapat perhatian khusus gitu. Dan kita khawatir orang-orang seperti ini memang yang mempelintir ini jangan-jangan karena ada misi tertentu. Kita berlindung ini, jangan seperti itu, karena ini akan berujung kepada resiko yang besar, baik untuk orang yang menjadi korban yang dipelintir, dan suatu saat orang yang mempelintir sebetulnya dia tidak nyaman juga, cuman karena ada kepentingan di situ, maka inilah yang terjadi hari ini. Kita tentu dengan kondisi-kondisi cara berpikir masyarakat seperti ini, kita berharap ke depan betul-betul apa masalahnya, itulah yang akan kita bicarakan. Jangan masalahnya yang nomor 1, yang dimunculkan nomor 2 dan nomor 3. Untuk apa? Memperkeruh masalah. Jadi, artinya apa? Di dalam agama pun dilarang. Ya, menebarkan aib itu kan dilarang. Iya, betul. Tetapi hari ini itu yang terjadi gitu. Seolah-olah kalau dapat satu kasus, bagaimana kasus yang kedua, ketiga bisa ditimpahkan lagi. Nah, seharusnya kita harus dalam agama itu jangan menampakkan aib saudara kita. Tapi gini Ustaz, Ustaz tadi bilang Ustaz menghadiri pengadilan Kanda Afrizon dari awal sampai akhir. Emang yang dituduhkan kepada Kanda Afrizon ini sebenarnya apa nih Ustaz? Poinnya karena kalau dari yang melaporkan termasuk saksi itu,
karena berpihak kepada Bapak Eka dan Ahmad Fadli. Mereka mengatakan bahwa Pak Afrizon ikut mengkompanyikan untuk memilih Pak Eka Fadli. Cuman dari simbol-simbol termasuk yang disampaikan dalam persidangan itu, saya lihat itu dilakukan untuk internal. Untuk internal, sebetulnya karena itu hanya konsumsi internal beliau, karena kita tahu juga semua orang berhak memilih dan dipilih kan. Nah, cuman karena beliau mungkin ASN lalu dikaitkan dengan itu, maka hari ini berkembang sampai hari ini dijatuhkan beliau hukuman 1 bulan penjara dan denda 6 juta itu. Nah, tapi gini Ustaz, di dalam persidangan itu ada nggak saksi atau jaksa atau pihak Bawaslu mengeluarkan kalimat bahwasanya Kanda Afrizon emang mengeluarkan kata untuk memerintahkan atau menyuruh memilih Pak Eka Putra Ahmad Fadli? Kalau kita dengar di dalam persidangan dan kita ketika dipertanyakan kepada beliau, kasus yang dikaitkan kepada beliau karena adalah menggunakan simbol literasi itu, kemudian juga memunculkan sebuah stiker yang juga dipegang oleh waktu adanya di Masjidil Haram oleh orang Arab, stiker yang berisikan Ahmad Fadli gitu. Nah, itu yang menjadi pegangan buat mereka untuk mengasuskan hal ini sebetulnya. Jadi karena Pak Afrizon, beliau orangnya yang sangat jujur, beliau katakan memang beliau posting tapi tujuannya adalah untuk di internal beliau gitu kan. Dan secara arena hukum saya juga tidak terlalu banyak paham tentang itu. Mungkin inilah salah satu wadah bagi mereka bahwa Pak Afrizon berpihak kepada 02. Tapi kalau menurut ini Hafin ya, karena ini kan persoalan hukum gitu. Kalau beliau dinyatakan mengkampanyekan Pak Eka selaku calon bupati wakil bupati, dari statement dan informasi yang Raffi dapatkan, tidak ada kalimat yang dikeluarkan dari mulut Kanda Afrizon ini untuk menyuruh memilih 02. Dan persoalan foto itu kan siapa yang bisa menggaransi, siapa yang bisa memastikan niat hati seseorang? Ya kan? Nah, apalagi ini persoalan simbol, ya kan? Simbol ini tidak hanya simbol lanjutkan, tapi ini bisa juga jadi simbol literasi. Salam literasi fotonya seperti ini, ya kan? Dan satu lagi agak tumpang tindih rasanya di saat Kanda Afrizon fotonya diupload dengan simbol seperti ini, dan itu sampai ke ranah hukum. Dan bahkan sekarang sampai ke hukuman 1 bulan dan denda 6 juta. Tapi ada dari pihak sebelah yang jelas-jelas foto dengan jari satu membuat satu angle kamera itu seluruhnya di belakang juga dengan foto jari satu, dan di sampingnya duduk calon kandidat nomor urut 1, tapi di belakangnya ada spanduk kegiatan reses dan silaturahmi anggota DPRD provinsi dari Partai Nasdem, ya kan? Dan itu tidak naik ke ranah hukum, tidak ada ini sampai ke persidangan. Ada apa gitu? Jadi agak tumpang tindih rasanya, ada ketidaknetralan di sini karena seakan-akan apabila orang yang menguntungkan untuk 02 diindikasi menguntungkan 02, ini harus sampai ke ranah hukum dan harus jatuh hukuman vonisnya. Tapi kalau orang menguntungkan bagi pihak 01, tidak ada lanjutan ke ranah hukumnya gitu. Jadi agak unik bagi Raffi kalau melihat kondisi politik di Tanah Datar.
Dan uniknya Ustadz kita, Kanda Afrizon ini betul sangat jantan dan sangat gentleman menghadapi kasus ini. Dan beliau seperti yang Ustadz bilang tadi, track record beliau, sumbangsih beliau untuk daerah, dan sekarang dengan masalah atau ujian atau cobaan yang dialami oleh Kanda Afrizon, seluruh kebaikan, seluruh upaya, seluruh perbuatan baik beliau untuk masyarakat dan daerah seakan-akan hilang. Ini menurut Ustadz nih, hal seperti ini di dalam sisi agama karena nilai titik, karena Ustadz rusak susu sebelanga, ya kan? Karena persoalan hukum yang tidak jelas ujung tanduknya, tapi orang memaki, mencaci, bahkan membunuh karakter Kanda Afrizon ini gila-gilaan ini, ya kan? Ini sangat mencidrai emosional para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh hafizoh Kabupaten Tanah. Menurut pandang Ustadz bagaimana nih? Sebetulnya ketika ini kasus ditujukan kepada Pak Afrizon, karena saya sudah menggarisbawahi dari awal, karena tahfiz ini bukan untuk politik ya, dan tumbuhnya bukan karena adanya politik. Jadi sekali lagi perlu garisbawahi, tahfiz ini berkembang karena kepentingan agama, kepentingan tanah datar ke depan, dan beliau adalah pembina tahfiz di tanah datar. Sebetulnya kasus beliau adalah kasus politik. Sebetulnya tidak perlu dikaitkan dengan tahfiz itu. Tapi karena cara pandang masyarakat itu berbagai macam, dan kita juga akui itulah kondisi masyarakat kita hari ini. Oleh sebab itu, saya lihat apapun yang dituduhkan kepada beliau hari ini, yang semangat kawan-kawan untuk menghafal dan semangat kawan-kawan dari forum akan tetap maju dan tetap memberikan support kepada Pak Afrizon, karena beliau bukan hanya persoalan yang dikaitkan dengan politik itu. Beliau memberikan support di berbagai macam bidang, sehingga keberlangsungan kemajuan program keagamaan di tanah datar ini sangat berkembang pesat. Dan itu yang mengakui bukan hanya tanah datar saja, bahkan dari luar Kabupaten Tanah Datar, Pasaman Barat, bahkan Damasraya, Junjung, Agam, kami lihat, kata beliau, itu bergeraknya program tahfiz, bergeraknya banyak program keagamaan di tanah datar, karena memang promotornya ada, yaitu Pak Haji Afrizon. Jadi hari ini memang kita merasakan di satu sisi ini adalah musibah buat kita, satu sisi kita tetap optimis, dan kami doakan, kami support beliau tetap menjadi yang terbaik ke depannya. Semoga apa yang kita atau yang Ustadz sampaikan tadi menjadi kenyataan lah nanti. Karena ujian ini hanya 1 bulan, ya kan? Dan satu lagi, di persoalan ini dapat juga kita ambil hikmahnya, bahwasanya emang orang yang terlalu bernafsu dalam ranah politik, haus kekuasaan, haus jabatan, akan bisa menghalalkan segala cara, walaupun dulunya adalah orang yang mensupport diri dia sendiri. Karena gini Ustadz, kemarin itu viral juga di beberapa media sosial, WhatsApp group, adanya surat terbuka dari anaknya Kanda Afrizon, dan mengatakan di sana, yang Raffi garis bawah itu ini, dulu di tahun 2020 di saat Pak Eka Ricci menjadi calon bupati dan wakil bupati, Pak Ricci itu sering berkegiatan bersama Kanda Afrizon, dan itu tidak sampai kerana hukum. Walaupun di waktu itu calon rivalnya Pak Eka dan Pak Ricci ini adalah
senior di ranah politik semuanya. Yang di sana ada Bu Betty, Sadik Pasadigu, ada Pak Zuldafri Dharma, tokoh senior politik Kabupaten Tanah Datar, ada Dua Datuk juga. Nah, di waktu adanya keterlibatan ASN di waktu itu yang dimanfaatkan oleh pasangan Pak Ricci waktu itu yang mendampingi yang didampingi Pak Afrizon itu adalah Pak Ricci, karena di waktu 2020 itu Ustaz Raffi adalah orang yang melekat dengan Pak Ricci. Iya. Ya. Jadi bahkan dulu di kegiatan Kumangu itu yang diperintahkan nelpon Ustadz Afrizon itu, Kanda Afrizon itu adalah Raffi untuk nelpon Ustadz Afrizon, karena kami ada kegiatan di Kumangu waktu itu. Dan itu yang memerintahkan nelfon Ustadz Afrizon itu, Kanda Afrizon itu ada Pak Ricci. Nah sekarang di saat Pak Ricci sudah tidak, atau Pak Kanda Afrizon sudah tidak bersama dengan Pak Ricci, makanya di